Nuril TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sahabat Nuril TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas curahan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada sore yang berbahagia ini, di hari ke-23, di hari yang ganjil, berpotensi besar turunnya sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih Lailatul Qadar tersebut dengan amal ibadah yang kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Maka kita bersyukur kepada Allah atas curahan limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga karena Allah sudah memberikan kepada kita banyak nikmat, sehingga kita bisa menikmati ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sahabat Nuril TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau di hari kiamat nanti, di hari perhitungan amal nanti, kita mendapatkan syafaat darinya, kemudian diakui pula dengan sebenar-benar umatnya. Sahabat Nuril TV, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari ke-23, yang mana sebentar lagi kita akan berhari raya Idul Fitri. Orang yang lebaran itu, biasanya masyarakat kita setiap kali lebaran itu diidentik dengan pakaian baru. Namun pada hakikat daripada lebaran itu bukanlah daripada baju baru yang kita belikan, baju mahal yang kita kenakan. Namun sesungguhnya lebaran itu adalah bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laisal aidu liman labisal jadid. Bukanlah hari raya Id, bukanlah Id namanya kalau itu menggunakan pakaian yang baru. Tapi hakikat daripada Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah, itu sesungguhnya adalah liman, bagi siapa imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah akhir Ramadan ini, maka banyak pula di antara hamba-hamba Allah yang menambahkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit juga daripada hamba-hamba Allah itu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tradisi kita di Indonesia ini, apabila akhir daripada Ramadan ini, banyak yang pulang kampung ataupun biasa kita sebut dengan mudik lebaran. Dalam hal itu bahasa syariatnya disebut dengan safar. Dan tentu ini adalah sebuah tradisi yang baik, karena tujuan daripada kita pulang kampung 1 tahun sekali itu adalah untuk bersilaturahim, tentunya kepada orang tua kita yang mungkin sudah lama tak berjumpa, yang merupakan kewajiban kita untuk mengabdi kepada orang tua kita. Kemudian bersilaturahim juga dengan para tetangga, sahabat-sahabat, para saudara kita yang mungkin sudah lama kita tak berjumpa,
maka tentu ini adalah sebuah kebaikan yang memang tidak boleh hilang daripada diri seorang muslim. Namun ketika kita bersafar itu, maka ternyata syariat kita mempermudahkan kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan sebuah perjalanan jauh. Ketika kita mudik lebaran, maka tentu ketika itu kita disebut dengan safar. Safar itu apa? Melakukan sebuah perjalanan jauh, terutama di bulan puasa ini. Maka ketika kita memahami hakikat daripada safar itu, makna safar itu, maksud daripada safar itu, maka sesungguhnya kita bisa menjalankan ibadah ini dengan mudah dan ringan rasanya. Karena memang sesungguhnya wa ma ja'ala 'alaikum fid din haraj. Sesungguhnya agama itu bukanlah sebuah kesukaran bagi kita, tapi beragama itu tujuannya untuk mempermudah dan menuntun kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa Nuri TV yang dimuliakan Allah, ternyata ketika kita musafir banyak hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika orang yang berpuasa, ketika dia mudik lebaran, maka orang-orang yang musafir itu dia boleh membatalkan puasanya, namun fa'iddatum min ayyamin ukhar, lalu dia mengganti di hari yang lain. Sebelum kita masuk pada itu, kita membahas tentang hukum daripada musafir itu sendiri. Pertama, musafir ini hukumnya adalah wajib. Kapan musafir itu wajib? Ketika kita ingin membayar hutang, dan hutang itu tidak akan pernah terbayar kalau tidak kita melakukan sebuah perjalanan jauh. Yang disebut dengan musafir itu ketika seseorang melakukan perjalanan dalam mazhab kita, mayoritas ulama melakukan sebuah perjalanan lebih daripada 83 km. Maka ketika kita menjalankan ibadah sejauh itu, menjalankan perjalanan, melakukan sebuah perjalanan yang mencapai 83 km, maka sudah disebut dengan musafir. Orang yang musafir maka ada rukhsah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika musafir itu wajib, kapan wajib musafir? Ketika kita ingin membayar hutang. Kemudian yang kedua, musafir itu hukumnya sunnah. Seperti kita ingin mudik lebaran ini, berjumpa dengan sanak saudara kita, kita sambung silaturahim, maka di situ hukumnya sunnah kita melakukan safar. Kemudian safar juga terkadang dia hukumnya haram. Kapan? Ketika kita melakukan sebuah perjalanan melebihi daripada 83 km, namun perjalanan itu kita tanamkan di hati kita untuk melakukan sebuah perbuatan maksiat, seperti halnya berjudi, minuman keras, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, terkadang safar itu hukumnya harus. Kapan itu? Ketika safar itu tidak ada kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah. Boleh-boleh saja kita melakukan safar dan hukumnya harus. Dan terkadang juga safar itu hukumnya makruh. Kapan? Ketika dia menjual kain kafan. Karena ketika kita menjual kain kafan itu, kalau kita pergi menjual kain kafan, maka orang-orang banyak yang takut dengan kita, bahkan lari. Karena ketakutan mereka melihat kain kafan itu sendiri. Maka kata para ulama, menjual kain kafan itu ketika kita melakukan sebuah perjalanan yang melebihi 83 km dan kita membawa barang dagangan dan yang kita jual itu adalah kain kafan, maka hukumnya adalah makruh. Para sahabat Nuri TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah keringanan dan rukhsah bagi orang yang dalam keadaan safar? Terutama ketika kita ingin mudik lebaran yang melakukan sebuah perjalanan lebih daripada 83 km. Maka para hadirin, para sahabat Nuri TV yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui ketika kita ingin mudik lebaran yang kira-kira perjalanannya itu lebih daripada 83 km, kalau kita berangkat sebelum subuh, maka kita boleh tidak berpuasa. Tapi ketika kita berangkat setelah subuh, maka kita tidak boleh, kita harus berpuasa.
walaupun perjalanannya itu lebih daripada 83 km. Namun ketika kita berangkat setelah subuh, maka kita berpuasa. Andai kata terjadi di tengah perjalanan nanti kita tidak mampu untuk berpuasa, maka ada keringanan, kita boleh membatalkan puasa dan kita tidak berdosa. Itulah kemudahan bagi kita. Memang beragama itu sebetulnya tidak sulit. Allah selalu memberi kemudahan kepada hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita melebihi daripada kemampuan kita. Maka orang yang berpuasa melakukan safar, ketika dia melakukan perjalanan itu setelah subuh, maka dia berpuasa, niatkan untuk berpuasa. Andai kata di tengah jalan kita tidak mampu berpuasa, maka kita boleh membatalkan puasa, tapi fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka kita ganti di hari-hari yang lain. Andai kata kita melakukan perjalanan itu sebelum subuh, maka kita boleh membatalkan puasa dari sejak pagi hari tersebut. Kemudian apalagi rukhsah daripada orang yang melakukan safar, tidak hanya berpuasa, maka Allah pun juga memberikan rukhsah kepada kita. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum an taqsuru minas shalah. Apabila kalian berjalan di muka bumi, maka kalian boleh mengqasarkan salat kalian. Artinya mengqasarkan salat yang 4 rakaat kita singkat menjadi 2 rakaat. Artinya hanya salat yang rubaiyah atau salat yang 4 rakaat bisa kita jadikan 2 rakaat. Salat zuhur maka kita jadikan 2 rakaat. Tidak harus kita salat 4 rakaat ketika kita melakukan sebuah perjalanan yang melebihi daripada 83 km. Kapan kita boleh melakukan dan menyingkatkan solat kita yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat? Ketika kita sudah melewati batas kota yang sudah ditentukan. Misalkan sekarang kita berada di Jambi, ingin bermusafir atau melakukan sebuah perjalanan ke sebuah tempat yang keluar daripada kota Jambi, yang tujuannya itu lebih daripada 83 km, maka ketika kita keluar dari kota ini, batasan keluar daripada kota ini, maka kita boleh di sana untuk mengqasarkan solat kita. Yang 4 rakaat boleh disingkat menjadi 2 rakaat. Dan juga kita pada saat itu tidak hanya mengqasarkan solat, kita pun juga bisa menjamakkan solat tersebut. Apa itu menjamak solat? Yaitu adalah menggabungkan solat zuhur dengan solat asar. Kita bawa kepada waktu zuhur, namanya jamak takdim. Soal zuhur dengan solat asar kita bawa ke waktu asar, namanya jamak takhir. Solat isya dengan solat maghrib kita bawa di solat isya, namanya adalah jamak takhir. Solat isya dengan solat maghrib kita bawa di waktu maghrib, maka namanya adalah solat jamak takdim. Maka dua itu bisa kita lakukan dalam satu waktu. Tidak hanya menjamak sekaligus, ketika itu kita diperbolehkan untuk mengqasar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tapi yang 3 rakaat atau yang 2 rakaat tidak boleh diqasar, karena tidak ada istilah solat 1 rakaat dan tidak juga ada istilah solat 1,5 rakaat. Maka ketika kita sudah memahami hakikat daripada safar ini, maka orang-orang yang punya ilmu, yang tahu ilmunya, maka insya-Allah dia tidak merasa berat di dalam beragama. Ketika dia melakukan perjalanan jauh, dia mengetahui orang yang melakukan sebuah perjalanan yang melebihi daripada 83 km, dia tidak wajib untuk berpuasa. Andai kata dia ingin berpuasa dan dia mampu, maka itu lebih baik. Tapi andai kata dia tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak lebih baik bagi dia berpuasa. Dia boleh membatalkan puasa, namun dengan syarat dia harus menggantikan di hari yang lain. Demikian sahabat Nuril TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuril TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Happy audience. First of all,
let us say thanks to Allah for our blessings, especially the opportunity and the age we have, so we can greet the holy month of Ramadan 2022. My peace and blessings always be upon Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hopefully, it is going to be helpful for us in the Day of Judgment. The month of Ramadan is a beautiful month, which has so many distinctions. In fact, because of its beauty, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam multiplied fasting in the month of Rajab and Sha'ban as an effort to welcoming the holy month of Ramadan. In a month that full of blessings, we are commanded to do fasting for a month, maximize every compulsory worship, and sunnah we did for gaining multiplied rewards. Afterwards, what are the beauties and distincts of Ramadan? Brothers and sisters, the first distinct of Ramadan is to do fasting in the month of Ramadan as for Allah, blot out all the sins of a man in the past time. Allah obligates people who have faith to do fasting for a month. According to Quran, Surah Al-Baqarah, verse 183. Oh, you who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that you might learn self-restraint. Al-Baqarah 183. That Allah provided for those who are fasting in the month of Ramadan. Ladies and gentlemen, in the hadith narrated by Abu Hurairah, Sahih Bukhari 38 and Muslim 760, Rasulullah said, which means, whoever observes fast during the month of Ramadan out of self-defense and hoping to attain Allah's reward, then all his past sins will be forgiven. Let us imagine, only by doing fasting poorly because of Allah and expecting a reward from Allah, so that his sins will be forgiven. Moreover, a lot of things we can do as complementary worship, such as Taraweeh, Witir, reciting Quran, and night prayers in the month of Ramadan. If we pay attention to the word of those hadiths, there are hardly any meaningful difference, aren't that? So that's why fasting in the month of Ramadan is a beautiful month. Muslimin and Musliman. The second beauty and distinct of Ramadan is the month of Ramadan is a month where Al-Quran is revealed, exactly the night of Laylatul Qadr. If we take a close look at every word of Al-Quran and those messages contained in it, aren't they something special and beautiful? Plus, in the month of Ramadan, there is night which is better than 1,000 months. It is called the night of Laylatul Qadr, the night where we can pray once, but it is saying pray all along for 84 years. What a beautiful Ramadan is, MashaAllah. Brothers and sisters, the other beauty of Ramadan is that the heaven's gate and the kindness are open. If we check out more fervently, when the heaven's gates are open, there are gates of kindness and forgiveness will also be open. So that the praying will be said, will granted inshallah. My brothers and sisters, actually, there are many other texts or hadiths that support how beauty the month of Ramadan, but I cannot tell you today because it is none of my speech. For all the mistake I made, please forgive me, and let us be happy to welcome the holy month of Ramadan by not to give up in achieving pity. I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Nurul TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita,
Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Nuril TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kultum kita pada sore hari ini yaitu fasilitas-fasilitas akhirat di bulan Ramadan. Kita sekarang berada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kemuliaan, keistimewaan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita, orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung, yaitu berpuasa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa fasilitas-fasilitas yang dijelaskan dari beberapa hadis Rasulullah SAW yang diberikan khusus bagi mereka yang menjalankan puasa karena iman, karena ketakwaan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang pertama yang Allah berikan kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa yaitu maghfirah. Allah memberikan pintu ampunan seluas-luasnya bagi mereka yang senantiasa menjalankan ibadah puasa. Dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa karena iman wahtisaban dan ridho, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menghapus dosa-dosanya. Allah memberi ampunan atas segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian fasilitas yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berpuasa dengan memberikan suatu hal yang sangat menarik, yaitu bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari harumnya minyak kasturi. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, li khuluf famus shaim atyab indallahi ta'ala mirrihil al-misk. Sungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan wanginya minyak misk atau minyak kasturi. Subhanallah, begitu mulianya, begitu Allah mengistimewakan orang-orang yang berpuasa, sampai-sampai Allah memperhatikan bau mulutnya saja, begitu Allah berikan kemuliaan kepada mereka yang berpuasa. Apalagi ketika kita menjalankan ibadah-ibadah lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka betapa banyak pahala kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan iman. Pemirsa Nuril TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun fasilitas berikutnya, dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwasanya puasa kelak di akhirat akan memberikan syafaat, menjadi saksi, memberikan pertolongan kepada mereka yang menjalankan puasa dengan iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani li 'abdi yaumil qiyamah. Bahwasanya puasa, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an akan memberikan syafaat pertolongan kepada hambanya di yaumul qiyamah.
yaqulu as-shaim, yaqulu siyam, berkatalah puasa itu, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wa syahwat fin nahar, fasyaffa'ni fihi. Kata puasa, wahai Rabb, ya Allah, mana'tuhu, ya Allah, berikanlah kepada mereka orang-orang yang berpuasa ini, mana'tuhu at-ta'am. Ya Rabb, karena mereka berpuasa, mereka menahan makannya, wasyahwat fin nahar, dan menahan syahwat pada siang hari. Fasyaffa'ni fihi, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Subhanallah. Jadi pemirsa Nuri TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fasilitas yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa berpuasa, maka puasa itu sendiri akan menjadi syafaat pertolongan bagi kita yang senantiasa mencintai untuk senantiasa mengamalkan amalan yang penuh kemuliaan di dalamnya, yaitu puasa. Kemudian fasilitas yang berikutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada mereka yang senantiasa menjalankan puasa dengan ikhlas, dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis Rasulullah, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila telah datang Ramadan, maka pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya. Dalam hadis lain dikatakan, fil jannah thamaniya abwab, bahwasanya surga itu mempunyai 8 pintu. Fiha yusamma babur rayyan, salah satu di antara pintunya itu al-bab ar-rayyan, pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa lis-shaimun, tidak ada yang bisa masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Lagi-lagi Allah memberikan fasilitas khusus, pintu surga yang khusus bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun fasilitas-fasilitas yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang sangat istimewa. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, lis-shaim farhatani, bagi mereka yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang pertama ketika mereka berbuka puasa, dan kebahagiaan yang berikutnya yaitu ketika mereka liqa'i rabbi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa keterangan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru sama-sama kita pelajari tadi, begitu banyak, begitu mulia fasilitas yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa menjalankan puasa dengan iman dan ikhlas, dengan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita manfaatkan, kita jadikan momentum bulan Ramadan ini, kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, bagi mereka yang senantiasa menjalankan puasa dengan penuh keimanan, Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya, kepada mereka yang menjalankan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mari sama-sama kita merenungkan, mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh manakah
kesempurnaan ibadah puasa kita sampai detik hari ini. Apakah kita sudah benar-benar menjalankan puasa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keimanan, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, keselamatan kepada kita semua, dan kita senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempertemukan kita di akhirat kelak dengan membawa kebahagiaan, dengan membawa amal-amal terbaik kita, dan Allah pun membalas kepada kita yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nuri TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan, ada kekhilafan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,